Assalamualaikum, halo Sobat Belajar, selamat datang di Live Classes Matematika Ayo Belajar. Kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani Sobat Belajar sekalian. Kita akan mempelajari materi kelas 10 ya. Jadi materi kelas 10. Materinya apa? Nah, di sini sudah terpampang judul materinya di belakang kakak. Tapi sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya nih. Gimana kabar Sobat Belajar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke ya. Nah, di sini ada judul fungsi khusus dan fungsi kuadrat gitu ya. Jadi kita pada hari ini akan membahas fungsi khusus dan fungsi kuadrat, dan ada subjudulnya ini ada cara kerja konstanta. Nah, sebelum masuk ke fungsi kita bahas dulu mungkin konstanta itu apa sih ya kan? Oke, kita masuk langsung. Nah, jadi apa itu konstanta? Konstanta ya. Jadi di matematika ada yang namanya konstanta nih Sobat Belajar. Apa tuh? Konstanta bisa disebut juga nanti konstan ya. Jadi dari arti perkata, konstanta bisa diartikan sebagai konstan. Nah, konstan itu artinya tidak berubah. Nah, kalau di matematika berarti apa yang nggak berubah? Yaitu nilainya. Nilainya nggak berubah dalam matematika. Suatu nilai yang tidak berubah dalam matematika itu disebut konstan. Jadi udah tahu ya Sobat Belajar sekarang apa itu konstanta, yaitu nilai yang konstan atau nilai tidak berubah. Gimana tuh Kak kondisi konstanta dalam matematika? Nah, di sini nih Sobat Belajar sudah terdapat fungsi ya. Jadi fungsi apa? Atau ada persamaan y sama dengan 2x plus 6. Ada y, ada 2x, ada 6. Nah, di sini kita bisa sebut ada 3 suku deh. Ada y, 2x, dan 6. Sobat Belajar bisa lihat di sini bahwa ada y dan x. Y dan x pada persamaan ini disebut variabel. Oke ya, udah paham ya? Karena kita balik ke aljabar nih. Jadi ada y, ada x. Y dan x adalah variabel, di mana nilai y dan x bisa berubah mengikuti kondisi persamaannya. Jadi y dan x nilainya bisa berubah-ubah. Tapi di Sobat Belajar bisa lihat di sini ada 6. Nah, di sini 6 nilainya tidak akan berubah. Kenapa? Karena 6 adalah konstanta. Maka kita bisa jelaskan nih bahwa x dan y adalah sebuah variabel, yaitu nilainya dapat berubah-ubah, dan 6 adalah sebuah konstanta. Lalu apakah pentingnya konstanta? Ya kan sudah tahu kan, cuman nilainya tetap gitu aja. Konstanta digunakan seperti apa? Nah, contohnya ya. Jadi contoh penggunaan konstanta atau cara kerja konstanta seperti ini. Sobat Belajar pernah gak naik taksi? Nah, pernah ya pasti ya. Jadi kalau di taksi, kalau Sobat Belajar belum tahu, sebenarnya di dalam sistem pembayar di taksi, pada saat membuka pintu Sobat Belajar langsung dikenakan tarif, misal 5.000 gitu. Jadi ya, untuk taksi biasa dikenakan tarif 5.000 pada saat membuka pintu. Nah, tentunya tidak hanya membuka pintu, Sobat Belajar akan berjalan dong dengan taksi tersebut. Maka dari sejak awal membuka pintu dan juga jarak perjalanan Sobat Belajar, nah itu akan dikenakan tarif dengan persamaan sebagai berikut, atau biaya ya. Jadi biaya yang dibayarkan adalah 5.000 ditambah jaraknya nih. Misalnya 10.000 per kilometer, maka biaya yang harus Sobat Belajar bayarkan yaitu 5.000, yaitu pada saat membuka pintu, dan jarak yang Sobat Belajar tempuh 10.000 dikalikan K. Nih di sini kita lihat lagi nih bahwa ada dua variabel yaitu B dan K, dan ada konstanta. Di sini adalah kerja konstanta, yaitu nilainya harus tetap. Berarti kalau di kehidupan sehari-hari Sobat Belajar mau tidak mau nilai itu harus ada, tidak akan pernah berubah. Misalnya tadi untuk mengendari atau kita menggunakan jasa taksi, maka ada nilai konstan yang harus kita bayarkan, yaitu misal di sini adalah 5.000 rupiah gitu misalnya ya. Oke, jadi itu awalan untuk sebelum kita masuk ke materi fungsi ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam nih tentang fungsi apa aja yang ada dalam matematika. Apa hubungannya dengan konstanta yang sudah bahas ini. Oke, kalau gitu Sobat Belajar sebelum masuk ke materi bisa siapkan dulu nih pensil, pulpen, dan juga kertasnya, karena kita akan segera masuk ke dalam materinya. Kalau sudah siap, kita fokus, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah.
Ayo belajar! Nah, sobat belajar, sekarang kita sudah masuk ke dalam inti materinya nih. Nah, sebelum masuk ke inti, kan tadi judulnya ya, fungsi khusus dan fungsi kuadrat. Berarti kita jabarkan dulu deh, fungsi itu apa sih Kak? Nah, fungsi sebenarnya sobat belajar sudah belajar ya. Jadi fungsi adalah suatu pemetaan atau suatu hal yang menghubungkan dari mana? Dari daerah asal yaitu domain ke daerah kawan yaitu kodomain. Jadi sebelum belajar fungsi, sobat belajar harusnya sudah tahu terlebih dahulu apa itu domain dan apa itu kodomain. Jadi domain adalah daerah asal dan kodomain adalah daerah kawan ya. Nah, kalau hasilnya nanti hasilnya disebut daerah hasil atau range. Jadi gimana Kak gambarannya? Kalau sobat belajar mungkin ada yang lupa. Jadi misalnya ya, kalau Kakak gambarkan, jadi sebenarnya penggambaran fungsi antara lain dengan menggunakan gambar seperti ini nih. Jadi gambar. Nah, ini adalah daerah asal, misalnya domain daerah asal. Lalu ini kodomain. Daerah hasil, berarti sobat belajar berangkat dari sisi kiri nih ke sisi kanan, misalnya ada sini hasil, ada hasil. Nah, ini fungsi atau bukan? Ini fungsi ya. Jadi pemetaannya setiap domain, setiap anggota domain memiliki satu peta di kodomain. Lalu yang range yang mana Kak? Lah, yang range itu adalah yang terhubung oleh kodomain. Yaitu dua nilai ini. Ini bukan merupakan range, tapi dia kodomain. Kodomain belum tentu range, tapi range sudah pasti ada di kodomain. Oke ya. Jadi itu untuk awalan apa itu fungsi. Jadi sebuah pemetaan dari domain ke kodomain. Hasilnya adalah berupa range. Oke, kita masuk ke fungsi khususnya nih. Jadi fungsi khusus itu ada apa aja nih? Jadi fungsi khusus ada fungsi konstan, namanya fungsi konstan, lalu ada identitas, modulus, ada fungsi ganjil genap, fungsi tangga, linear, kuadrat, dan turunan. Jadi ada banyak ya fungsi khusus. Mungkin Kakak akan bahas beberapa fungsi khusus yang terdapat pada matematika. Mungkin tidak semua ini, tapi beberapa Kakak kenalkan. Jadi yang pertama nih, Kakak punya fungsi konstan. Seperti awal cerita tadi, ya, jadi kita membicarakan tentang konstanta atau konstan. Apa itu? Berarti fungsi konstanta tadi apa artinya? Yaitu nilainya tidak berubah. Nah, fungsi dikatakan konstan jika setiap anggota domain dipasangkan dengan satu kodomain yang sama. Oke ya, jadi dari domain dipasangkan ke satu kodomain yang sama. Ada satu di sini. Nah, semuanya bertitik di sini. Ini berarti merupakan fungsi konstan. Biasanya bentuknya seperti apa Kak? Seperti ini. Fx sama dengan K. Dengan K itu adalah sebuah konstanta atau nilai yang tidak berubah. Gimana? Misalnya untuk Fx sama dengan 10. Nah, Fx sama dengan 10 nih. Nah, sobat belajar mau X-nya berapapun atau di domain nilainya berapapun, maka hasilnya tetap 10. F1 sama dengan 10, F2 sama dengan 10, dan seterusnya nih. Kalau di sini sampai 3 boleh, tapi di atas 3 juga tetap. F4 sama dengan 10 dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada X yang dapat digantikan, oke? Karena fungsinya merupakan fungsi konstan. Jadi berapapun X yang dimasukkan atau yang menjadi domain, hasilnya akan tetap sama, yaitu konstanta itu sendiri, yaitu fungsi konstan tadi ya. Jadi fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan ke satu kodomain yang sama. Oke ya, paham untuk fungsi konstan. Kita lanjut ke fungsi yang kedua, ada fungsi identitas. Jadi kalau fungsi konstan memetakan ke satu nilai, kalau fungsi identitas kira-kira apa? Nah, fungsi identitas dikatakan fungsi identitas jika setiap nilai dari domain dipetakan ke kodomain
yang hasilnya itu merupakan dirinya sendiri. Gimana tuh Kak? Oke, jadi peta ke diri sendiri. Misal ya, di sini ada 3 titik lagi Kakak gambarkan. 1, 2, dan 3. Nah, karena fungsi merupakan pemetaan ya tadi. Fungsi merupakan pemetaan. Maka kalau 1 dipetakan ke kodomain, maka kodomainnya adalah 1 juga. Ini merupakan fungsi identitas. Jadi 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, dan seterusnya. Jadi pemetaan ke diri sendiri, maka fungsinya itu adalah fungsi identitas. Oke. Inilah bentuk fungsi identitas. Gimana contoh lainnya? Nah, jadi untuk rumusnya atau biasa di pelambangannya fungsi identitas seperti ini, fx sama dengan x. Jadi kalau tadi ya, sebelum ini ada fx sama dengan k, itu untuk konstan, fungsi konstan. Lalu ada fx sama dengan x. Ini berarti fungsi identitas. Ini konstan, ini identitas. Oke. Fx sama dengan k sama dengan fungsi konstan, fx sama dengan x sama dengan fungsi identitas. Nah, gambarnya seperti ini nih sobat belajar. Atau contohnya ya, ada x1, 2, 3, maka f1 nilainya 1, f2 nilainya 2, f3 nilainya 3, karena pemetaan ke diri sendiri. Lanjut, kita punya fungsi linear. Nah, di sini fungsi yang biasanya mempunyai bahasan sendiri ya sobat belajar. Pasti sobat belajar udah belajar loh. Untuk fungsi linear. Fungsi linear itu apa? Nah, bentuknya seperti ini. AX plus B. Yaitu terdapat satu variabel. Oke. Terdapat satu variabel dan biasanya satu konstanta. Tidak harus konstanta ya. Jadi variabel aja. Oke, satu variabel yaitu X. Dan pangkatnya 1. Atau derajat tertingginya itu pangkat 1. X-nya atau variabelnya berpangkat hanya 1 aja. Kalau gitu identitas tadi Kak, identitas fungsi linear apa bukan? Fungsi linear juga. Jadi fx sama dengan x juga merupakan fungsi linear ya. Oke, fungsi linear seperti ini. Dengan syarat ya, a-nya tidak boleh 0. Oke, a-nya tidak boleh 0. Misal ya, kalau kita masukkan f, di sini sobat belajar ditanyakan nih malah, tentukan formula fx. Jadi formula atau fungsinya seperti apa pemetaannya jika f0 itu nilainya 3 dan f3 itu nilainya 6. f0 nilainya 3, f3 nilainya 6. Mana nih sobat belajar? Maka untuk formula kita masukkan, jadi AX berarti AX plus B sama dengan 3. Dan juga AX plus B sama dengan 6. Nah, X-nya kan ini FX ya. Fx berarti yang di dalam sini itu X. 0 itu X, masukkan 0. Ini juga X, masukkan X. Nah, berarti yang untuk yang atas kita dapat A dikalikan 0 ditambah B sama dengan 3. Berarti ini 0, B sama dengan 3. Untuk yang bawah, A dikalikan 3 ditambah B sama dengan 6. 3A sama dengan 3A tambah B sama dengan 6. Oke. A sama dengan berapa tuh? B-nya kita sudah dapat, B-nya nilainya 3. Oke, 3. A-nya sama dengan 1. Coba kita lihat ya. Jadi penjelasannya nih. Nah, masukkan kembali ke formula
formula untuk fungsi linear yaitu ax plus b. Nah, di sini sobat belajar lihat bahwa x-nya itu 0, lalu a dikali 0 tambah b yaitu sama dengan b-nya 3. Oke, b-nya 3 dan a-nya 1. Jadi sudah kita dapat ya untuk a1 b3. Maka formulanya menjadi seperti apa? Formulanya sobat belajar tinggal kembalikan ke fungsi awal yaitu fx sama dengan ax plus b. A-nya diganti dengan A yaitu 1, B-nya diganti dengan B yaitu 3. Maka kita dapatlah fungsinya menjadi nggak ada ya. Jadi fungsi fx yaitu ax plus b, kakak tulis dulu. Maka A-nya 1 dikali x plus b, B-nya 3. Nah, jadi fungsinya menjadi x plus 3. Ini adalah fungsi linear. Ya, fungsi linear karena berpangkat 1 variabelnya. Nanti kita akan bahas fungsi yang bukan linear. Fungsi apa tuh? Ada fungsi kuadrat harusnya, tapi kita bahas fungsi modulus dulu. Di sini ada fungsi modulus, ada fungsi mutlak. Itu apa tuh, Kak? Nah, fungsi mutlak jadi fungsinya bernilai mutlak ya. Fx sama dengan mutlak dari x yang memasakkan setiap domain dengan nilai mutlaknya. Gimana tuh Kak contohnya? Nah, misalnya di sini sobat belajar punya fungsi modulus atau fungsi mutlak. Sobat belajar petakan misalnya di sini min 2, f min 2 berarti kan min mutlak dari min 2. Mutlak dari min 2 berapa? Yaitu 2. Oke, lanjut. Kalau misalnya F2 berarti sobat belajar tinggal masukkan mutlak dari 2. Itu sama dengan 2. Itu adalah fungsi modulus atau fungsi mutlak ya. Jadi tadi kita udah punya apa aja. Nanti kita akan review di terakhir. Fungsi apa saja yang sudah sobat belajar pelajari hari ini. Oke. Ini adalah fungsi mutlak atau modulus. Di sini ada contoh fx sama dengan x plus 2. Jadi apa tuh fungsi mutlak? Kalau fungsi mutlak berarti nilainya nggak mungkin negatif ya sobat belajar karena dimutlakan. Ya, dimutlakan. Lanjut. Ada fungsi kuadrat. Nah, selain tadi ada fungsi linear yaitu fungsi yang variabelnya berpangkat paling tinggi itu 1. Ya, berpangkat paling tinggi 1. Nah, di sini ada fungsi kuadrat sesuai judul kita ya. Jadi judul kita adalah fungsi khusus dan juga fungsi kuadrat. Maka akan lebih ada pendalaman harusnya di fungsi kuadrat. Gimana fungsi kuadrat bentuk umumnya? Yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a, b, c adalah konstanta atau suatu nilai ya, suatu angka yang tidak berubah. X-nya merupakan variabel X variabel. Oke. Jadi ini bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sobat belajar, lalu biasanya apa nih Kak yang dicari dari fungsi kuadrat? Nah, sobat belajar biasanya tidak disuruh untuk mencari nilai. Nah, fungsi kuadrat lebih digunakan untuk mencari akar-akar gitu ya. Jadi misal ada 3x kuadrat plus, atau x kuadrat dulu deh, x kuadrat plus 5x 6. Nah, seperti itu ya. Jadi ini fungsi kuadrat. Fx aja deh. Fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, di sini fungsi kuadrat ini contoh menggunakan konstantanya. Di sini berarti kita punya konstanta a itu 1, di sini 1, b-nya itu 5 dan c-nya itu 6. Oke, ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti pemetaannya gimana? Pemetaannya tidak mungkin ada nilai yang sama nih sobat belajar. Tidak mungkin ada nilai yang sama kalau kita masukkan suatu angka di X ini. Itu merupakan
definisi dari fungsi ya, memetakan tepat satu ke daerah kodomain. Nah, lalu yang terakhir, mungkin yang terakhir kita punya fungsi tangga nih. Fungsi tangga atau fungsi nilai bulat terbesar, kayak dilambangkan dengan absolut, tapi ada sikunya ya, siku absolut gitu, adalah bilangan bulat terbesar yang kurang atau sama dengan X. Tapi dia harus kurang, tapi boleh sama dengan. Misal ya, jadi ini pembulatan, seperti pembulatan. Ada 1,2 nih, 1,2 kalau dia dibulatkan maka menjadi 1, sobat belajar. 1. Ada 0,5 kalau dibulatkan menjadi 1 apa 0. Nah, di sini dibulatkan menjadi 0. Kenapa? Karena ada kata kurang atau sama dengan, berarti tidak boleh lebih ya. Jadi kita pembulatannya ke bawah. Nah, kakak mau tanya nih, misal ada fungsi tangga yang 2,7 nih, 2,7 berarti kita bulatinnya kemana nih sobat baca? 2,7 berarti dibulatkan ke 2,7 2 apa 3? Dibulatkan ke 2. Oke ya. Karena bilangan bulat yang terbesar kurang. Harus kurang. Jadi kurang dari nilainya, yaitu yang terdekat adalah 2. Oke, nah kalau mutlak dari 2 ya udah 2, berarti 2. Gitu, itu untuk fungsi tangga nih sobat belajar. Jadi udah berapa tuh fungsi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Pada fungsi ganjil genap, oh ya lupa tadi. Tapi kakak rubah jadi fungsi genap ganjil ya, biar nggak salah fokus nih. Ada fungsi genap ganjil. Fungsi genap ganjil itu fungsi apa kak? Nah, fungsi genap di fungsi genap ganjil merupakan dua fungsi yang berbeda ya. Jadi fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap untuk x-nya min, maka itu sama dengan fx min sama dengan f min x sama dengan fx. Oke ya, f min x sama dengan fx nih. Untuk semua bilangan real x elemen df. Gimana tuh kak contohnya? Nah, contohnya di sini fungsi genap. Fx sama dengan x kuadrat plus 4. Nah, di sini sobat belajar kalau mau masukkan min x, maka nilainya akan tetap x kuadrat plus 4. Oke ya. Kita lagi fungsi genap. Maka fungsi genap kita lihat di sini, misal x pangkat 4 min 7 gitu. Nah, x pangkat 4 min 7 fungsi genap apa? Fungsi ganjil. Nah, di sini sobat belajar ngecek genap atau ganjil, sobat belajar tinggal masukkan aja min x, berarti ini kita ganti min x angkatkan 4 dikurang 7. Kita cek apakah min x dipangkatkan 4 itu sama dengan x lagi, maka dia berubah lagi nih. Walaupun x-nya sudah diganti menjadi bentuk min, nah tapi hasilnya tetap kembali semula, yaitu x pangkat 4 min 7. Ini merupakan fungsi genap. Ya, jadi genap x-nya tetap positif. Walaupun sudah dirubah menjadi x yang negatif pada fungsinya. Oke. Nah, untuk fungsi ganjil nih, mungkin untuk fungsi ganjilnya ya. Fungsi ganjil, nah fx, kalau x-nya dirubah menjadi min x, maka fungsinya berubah. Fungsinya berubah menjadi min fx. Contohnya seperti apa? Maka fx, di sini ada fx, x pangkat 3. Nah, sobat belajar bisa rubah ngeceknya. Nah, cek kita berarti min x, x-nya disubstitusikan atau diubah menjadi min x pangkat 3. Nah, min x pangkat 3 yaitu min
X pangkat 3. Oke, jadi ini adalah fungsinya. Ini adalah fx. Jadi fx kalau x-nya dirubah menjadi min x, maka dia akan berubah menjadi min fx, atau di sini berubah jadi min x pangkat 3. Oke, berarti kita review balik. Fungsi apa aja? Kakak mau tes menuliskan rumus-rumusnya. Nah, tadi kita punya fungsi konstan. Fungsi konstan ya, bentuknya fx sama dengan apa? K. Nah, jadi fungsi konstan kalau dibalik lagi tadi adalah fungsi yang memetakan dari domain ke kodomain itu di satu nilai, yaitu nilai yang konstan ya. Jadi kalau dicontohkan berarti fx sama dengan 10 gitu. Nah, itu kan gak ada x-nya tuh di sisi kanan. Berarti nilainya konstan. Mau dimasukkan nilai berapapun, hasilnya tetap konstan tersebut. Ya, jadi tetap K. K ini adalah konstanta. Konstanta. Oke. Lanjut kita masuk ke fungsi identitas. Fungsi identitas biasanya bentuknya gimana? Fungsi identitas berarti pemetaan ke dirinya sendiri. Maka sobat belajar bisa menuliskan fx sama dengan x. Kenapa? Karena kalau x-nya kita ganti 1, nah fx misalnya x-nya 1, berarti pemetaan 1 ke hasilnya 1. Pemetaan 1 ke 1. Kalau kita ganti 2, atau sobat belajar ganti 2, berarti hasilnya 2. Sobat belajar ganti 3, hasilnya 3. Itu merupakan pemetaan ke dirinya sendiri ya. Jadi 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, dan seterusnya. Itu merupakan pemetaan ke dirinya sendiri. Maka ini adalah fungsi identitas. Oke. Lalu ada fungsi modulus nih tadi. Ini kakak acak dikit ya. Fungsi modulus itu apa? Fungsi mutlak ya. Jadi fx, nah ini sama dengan mutlak dari x-nya. Jadi mutlak dari x-nya. Oke. Lalu ada fungsi ganjil genap tadi ya. Kalau fx-nya jadi min x, jadi tetap fx ini genap. Kalau ganjil ini berubah jadi min fx. Oke, tangga sudah tadi pembulatan. Tangga pembulatan, linear, kuadrat, turunan berarti kita sudah belum bahas. Oke, mungkin itu aja materi yang dapat kakak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga materi yang kakak berikan dapat diterima dan dapat dimengerti oleh sobat belajar. Semangat terus belajarnya. Sobat belajar terus berlatih sehingga menjadi juara. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!